Heboh. Pacu jalur Kuansing bikin takjub dunia, malah diklaim netizen negara tetangga. Tradisi pacu jalur dari Kuantan Singingi, Kuansing, Riau, kembali menjadi sorotan setelah video perlombaan dayung tradisional ini viral di media sosial internasional. Popularitasnya melonjak usai sejumlah bintang sepak bola dunia dan klub ternama Paris Saint-Germain, PSG, mengunggah momen megah perlombaan tersebut. Kekompakan dan semangat para peserta sukses membuat jutaan pasang mata terpukau. Sayangnya, viralnya pacu jalur juga mengundang klaim tak berdasar dari sebagian warganet negara tetangga yang menyebutnya berasal dari Malaysia. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pariwisata Riau, Roni Rahmat, menegaskan bahwa pacu jalur adalah tradisi asli Indonesia yang telah hidup ratusan tahun di tanah Kuansing. Ia menduga kesalahpahaman ini timbul karena kemiripan budaya antara kawasan Riau dan Malaysia yang sama-sama berada di lingkup budaya Melayu. Saat ini, pacu jalur tengah diperjuangkan masuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO sebagai bentuk pelestarian sekaligus pengakuan dunia atas kekayaan budaya Nusantara. Sejumlah warganet mengklaim tradisi pacu jalur milik Malaysia. Pemerintah Provinsi Riau tak terima. Mereka bakal mendatangi UNESCO untuk menegaskan siapa pemilik tradisi pacu jalur sebenarnya. Klaim Malaysia ini datang setelah video seorang anak menari di ujung jalur viral di media sosial. Muncullah sejumlah komentar yang mengatakan tradisi pacu jalur milik Malaysia. Dalam setiap perlombaan pacu jalur, akan terlihat seorang anak kecil yang berdiri di ujung perahu dan menari-neri. Anak ini disebut sebagai Togak Luan. Tarian dilakukan saat jalur berada di posisi terdepan, sebagai sinyal kepada penonton di sepanjang lintasan. Pacu jalur Kuansing diadakan setiap tahun di Sungai Kuantan, dengan puncak acara biasanya berlangsung pada 20 hingga 25 Agustus. Kepala Dinas Pariwisata Dispar Riau, Roni Rahmat, menegaskan bahwa pacu jalur adalah warisan budaya asli Indonesia yang berasal dari Kuantan Singingi, Riau. Roni juga mengatakan bahwa pacu jalur saat ini sedang diusulkan untuk masuk ke dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO. Budaya kita lagi-lagi diklaim sama negara lain dari Malaysia hingga Filipina. Ini yang jadi korban adalah pacu jalur, tradisi balap perahu raksasa dari Riau setelah viral di TikTok dan diunggah dari pesepak bola di dunia. Muncul komentar-komentar dari luar negeri yang bikin netizen tuh naik darah. Ada yang bilang pacu jalur itu dari Thailand. Ada yang ngaku juga itu adalah budaya Vietnam, bahkan Filipina pun ikut menyebutkan tradisi mereka. Dan yang paling lantang ini adalah netizen Malaysia menyebutkan pacu jalur sebagai bagian dari budaya Melayu bersama. Padahal jelas ini adalah budaya asli dari Kuantan Singingi, Riau, Indonesia. Ini adalah pertunjukan budaya megah dan jangan lupa anak kecil yang menari di ujung perahu sebagai ikoniknya. Ini bukan tren TikTok, ini adalah identitas dan warisan budaya Indonesia. Sekarang pemerintah lagi mengajukan pacu jalur sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Kita nggak cuma bergantung pada pemerintah, kita semua harus ikut serta edukasi dan memanfaatkan viralnya ini. Karena kalau kita tidak sendiri yang menyuara dan membanggakan ini, negara lain bisa klaim lebih dulu. Jaga dan angkat budaya kita sebelum terlambat. Pacu jalur milik Indonesia, bukan siapa-siapa lagi. Salam budaya, lestari budayaku. Have y'all seen these aura farmers flying down the rivers on TikTok? Well, I found out what they actually are. And well, it's way crazier than I thought it would be. See, this is an Indonesian festival called Pacu Jalur, and it's been around since literally the 1600s, meaning these dudes were aura farming before we even knew what gravity was. Now, it's actually a part of a festival, and it's like 4 days long, and the race is at the end as the main event. Thousands of people from around the country come to watch this, and the actual main race is a 1 kilometer distance in the Batang Kutan River. Think of it kind of like the Kentucky Derby, except the jockey's like standing on the horse dancing, I guess. Now, each boat has a crew of like 50 to 60 people with a commander who shouts out the instructions. There's the helmsman. Then there's the kid who stands on the front of the boat dancing from left to right. And there's another guy in the back who actually makes music to provide the rhythm for the aura boy at the front. Now, the kid up front, he is blessed by an elder before they go out on the water, giving him the oracle powers of his ancestors to go out there and dance his heart out, I guess. Now, the child you see in this video with the black hat on, he is known as the Reaper. He's like the goat out here. He's won so many races that he got that nickname because he takes the soul out of his competition. And well, the event has gotten so popular down there that even Indonesian LaMelo Ball has competed, but he sadly lost in like dramatic fashion, and don't bring it up to him, it gets bad. Anyway, if this video gets 100K, I'll actually go out onto the river and try it myself. So click follow for Itu punya orang Malaysia.
Pacu jalur mengguncang dunia, tapi gawat, Malaysia langsung klaim milik mereka. Lagi-lagi saudara serumpun kita mengklaim tradisi yang sudah lama ada di Indonesia. Pacu jalur, tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di masyarakat Kuantan Singingi, Riau ini mendadak viral hingga ke luar negeri. Banyak orang di berbagai belahan dunia ikut memperagakan gerakan tradisi balapan perahu tersebut. Tapi belakangan sejumlah komentar mengklaim bahwa tradisi itu berasal dari Malaysia. Tentu ini membuat orang Indonesia khususnya Riau tak terima. Kadis Pariwisata Riau, Roni Rahmat, Jumat 4 Juli 2025 pekan lalu langsung bereaksi ketika ada klaim tersebut. Ia menegaskan akan mengambil langkah. Katanya, pacu jalur adalah warisan budaya asli Indonesia yang berasal dari Kuantan Singingi, Riau. Ia memahami dinamika di media sosial dan menduga klaim tersebut muncul karena kedekatan budaya dan geografis antara Riau dan Malaysia yang memang masih dalam rumpun Melayu. Dinas Pariwisata Riau mengambil langkah akan terus mengedukasi masyarakat luas, baik di dalam maupun luar negeri, tentang keaslian dan kekayaan budaya pacu jalur ini. Kini pun tradisi ini sedang diusulkan untuk masuk ke daftar warisan budaya tak benda UNESCO. Pacu jalur tidak hanya sekedar tradisi dan lomba, tetapi memiliki nilai sejarah dan budaya yang mendalam bagi warga di Kuantan Singingi. Semoga segera terdaftar ke UNESCO sebelum diambil negara lain. This might be my most unhinged idea yet, but I'm obsessed with those aura farming kids from Indonesia that celebrate Pacu Jalur, and I'm obsessed. I cannot stop watching this content. And here's the thing. Later this summer, I'm going to Indonesia. I read a book about Raja Ampat. I am going to scuba dive with the giant 30-foot manta rays. It's a non-negotiable. And I was planning to go in the middle of September because I go to Seoul, South Korea every year for this art festival, a crypto conference. And I was like, oh, when I'm over there, I'll just pop over to Indonesia. But now, if Pacu Jalur is a week and a half before I was planning to go to South Korea, do I go watch? No, but like I'm being so for real when I ask this. Do I shift my vacation and try to go witness this in person? I want to see the Reaper. Tarian pacu jalur ini tiba-tiba viral dan mendunia. Tapi saat mau diakui Malaysia, justru Menteri Pariwisata diam saja. Padahal tradisi ini punya kita, tepatnya dari Riau sejak abad 17, di mana orang-orang gotong royong untuk mendayung perahu di Sungai Kuantan. Uniknya di depan perahu ada penari cilik dengan gerakan yang khas yang bikin trending di medsos. Anehnya pas viral-viralnya, tapi momentum ini nggak dimanfaatkan untuk memperkenalkan budaya Indonesia karena menterinya lemot. Ternyata Bu Widianti Putri habis kena semprot di DPR karena pas rapat jawabannya selalu ragu-ragu pas ditanya. Pakai mic ibu ini resmi rapatnya nih direkam ibu. Udah lama nih jadi menteri. Biasanya ibu percaya aja ini bener gitu loh. Jadi saya percaya bahwa ibu bener walaupun sebetulnya salah. Dia juga suka menoleh kanan kiri sambil senyum-senyum, bahkan banyak yang bilang plonga-plongo. Saya pikirnya 700 miliar. Lihat kiri kanan, sebetulnya yang kiri kanan ini nggak perlu ini kalau Pak Ses minta itu. Menurutku sih bukan plonga-plongo ya, tapi lambat berpikir. Anehnya meskipun katanya asli lulusan Amerika, tapi bahasa Inggrisnya kurang lancar dan nggak bisa kalau nggak lihat naskah pidato. So I understand that the ministry, single nih, the Indonesian Lebel cabinet and ministry. Menurut kalian kelebihan menteri ini apa ya selain jadi menteri terkaya? Sup Indonesia, this is Melly Mike, the creator of Young Black and Rich. I'm an artist from the United States and I'll be traveling to Riau for the Pacu Jalur Festival on August 20th through the 24th. But that's not all, because I'm also performing Young Black and Rich live. I'm extremely thankful to you guys for welcoming me and allowing me to experience your culture. I can't wait to meet every single one of you and learn as much as I can. Let's make this moment bigger than anyone could imagine. Salam Kayur. Aksi pacu jalur yang ada di Kuantan Singingi diklaim oleh negara tetangga kita Malaysia ya. Jadi ini berita yang hangat sekali beredar ya. Saya juga membacanya ya. Tapi agak lucu ya menurut saya ya. Kenapa ya? Karena Kementerian dari Pariwisata kita langsung bereaksi luar biasa ya. Dan netizen-netizen Indonesia juga bereaksi ya. Tapi menurut saya tidak di situ substansinya ya. Ini satu acara, kita katakan ini karnaval budaya ya, tetapi ada unsur sportnya juga ya.
Ini adalah salah satu peluang untuk Indonesia besarkan ya, karena melihat animo dari dunia ya untuk melihat acara ini luar biasa ya. Ini harusnya bisa diubah ya, dibuat ya semakin kompetitif ya, semakin bergengsi ya, dan ya tentu ini adalah mercusuar Indonesia untuk dunia ya, karena tanpa ada tangan-tangan dari pemerintahan ya, ini acara ini viral sampai ke luar negeri kemana-mana ya. Tapi ya terkesan pasif aja ya dari pihak pemerintah ya, ketika ada negara lain yang mengklaim ya seperti kebakaran jenggot ya, tapi ya actionnya nggak ada juga. Halo Kuala Lumpur, ibu kota keriangan. Halo Kuala Lumpur, kota kenang-kenangan. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah Mari jaga dan banggakan budaya kita sebelum diklaim lagi. Warisan Nusantara, milik kita, bukan untuk diaku seenaknya.